Ya, halo semua, berjumpa lagi di ulasan saham ya. Sudah masuk awal minggu lagi nih. Waduh, kayaknya waktu cepat banget berlalu ya. Tahu-tahu udah di pertengahan bulan Juni. So, bagaimana pergerakan IHSG menjelang sudah di tengah-tengah ini? Ini di ya nggak benar-benar tengah sih, tapi ya setidaknya sudah masuk ke minggu kedua ya, mulai menjalani minggu kedua, dan menjalani minggu kedua ini saya berharap di sepanjang minggu ini IHSG bisa menyelesaikan hutangnya, apa itu, nutup gap ya. Saya berharap IHSG bisa nutup gap dulu, terus kemudian bisa perlahan mulai naik ya, perlahan mulai naik, dan saya berharap sekali IHSG bisa menutup bulan Juni ini dan baik. Cuma sedikit concern saya adalah banyak media asing meliput Indonesia ini dalam posisi yang kritis. Maksud kritis itu gini. Jadi kita nggak banyak tahu ya, atau saya nggak tahu, atau saya saja kali yang kurang concern dengan berita dalam negeri. Tapi saya tadi dikejutkan, saya ketika saya browsing, saya lihat beberapa berita luar negeri bahwa Indonesia sudah masuk tahap-tahap awal seperti kayak India pandemi awal-awal. Jadi mereka memperkirakan Indonesia bisa the next of India gitu. Jadi kita melihat bahwa kondisi saat ini ya, walaupun tidak terlalu masif diberitakan, tapi pertumbuhan COVID-19 cukup tinggi di beberapa daerah. Yang amazing saya lihat tadi ada Kudus di angka 7.000% kenaikan, 7.000% kenaikan, dan Semarang juga saya dapat broadcast juga cukup banyak yang beberapa rumah sakit penuh, dan saya lihat di beberapa daerah juga cukup masif ya, especially di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa pertumbuhan COVID-nya cukup agak bikin deg-degan. Jadi saya berharap kita bisa overcome ini semua ya. Good news-nya adalah begini, good news-nya adalah saya melihat tingkat kematiannya tidak separah waktu awal-awal. Beberapa orang yang menderita COVID, gejala COVID, itu bisa recovery dalam waktu yang cukup cepat, relatif singkat, dan tanpa susah-susah lagi ya, cukup di rumah isolasi mandiri aja, isoman. Dan ini bagusnya apa? Bagusnya adalah ke depannya untuk herd immunity. Jadi tanpa harus pemerintah susah payah vaksin, sudah terbentuk herd immunity di masyarakat atau di Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan. Dengan semakin cepatnya terbentuk herd immunity ini, maka otomatis ekonomi jadi lebih cepat pulih. Harapan kita itu ya. Dan bagusnya lagi adalah tidak terlalu digembar-gemborkannya fear, ketakutan terhadap kondisi di luar, sehingga membuat ekonomi masih bisa berjalan dengan baik. Itu yang baik juga yang saya lihat. Makanya saya cukup optimis melihat Indonesia di bulan Juni ini akan bagus. Bulan Juni, sorry. Akan ya pretty well lah, oke lah. Tidak yang menyeramkan seperti bulan Mei. Harapan saya begitu ya. Kita berharap aja at least dia ditutup sideways, itu udah bagus banget sih sebenarnya saya bilang. Worst case scenario ditutup sideways. Walaupun saya lihat potensi untuk breakout juga besar gitu ya. Nah, itu sekilas pandangan saya ya menjelang kita memasuki pertengahan bulan Juni ini ya, mulai dari 14 sampai 18 Juni. Ya. Jadi gitu. Coba kita lihat chartnya aja deh. Daripada kita berandai-andai, kita lihat chartnya aja. Nah, ini chartnya. Chartnya kalau dari chart sih sebenarnya kita sudah predictable. Kemarin saya sudah bilang IHSG belum mampu nih breakout 6.113, dan ya nyatanya memang belum mampu. Dan dia bergerak turun menjauhi, dan saya lihat potensi untuk nutup gap. Karena di hari Kamisnya IHSG terlalu overexcited, jadi gap up. Yang saya nyebelin, saya bilang, sempat kita bilang kan, walaupun memang kita profitnya cuan lebar, tapi pergerakan IHSG ini membuat saya jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita jadi taking profit aja deh, cepet taking profit. Jadi ketika dia mulai swing tepatnya di hari Jumat, kita sudah mulai bersih-bersih. Hari ini ya nyaris kita cuma tinggal serok-serok lagi aja. Beberapa udah saya kasih kode serok ya kemarin, tadi. Salah satunya kalau mau belanja ada TPIA gitu ya. Terus ada
ada HERA juga yang anti badai ya. Yang lain-lain apa aja yang bisa kita serok, nanti kita coba cek. Serok itu dalam arti bukan beli ketika dia merah ya. Saya tekankan sekali lagi, serok adalah bukan beli ketika candlenya lagi merah. Serok adalah beli ketika candlenya terlihat confirm membentuk candle reversal, dan pada saat itu candlenya adalah hijau atau warna biru tua. Jadi harus posisinya hijau ya, bukan posisi merah. Kalau merah artinya kita nangkap pisau jatuh, dan itu saya tidak recommended. Kenapa? Potensial terluka cukup besar. Ya. Jadi apalagi pemula ya. Jadi saya sarankan jangan terlalu agresif ya. Di saat hari-hari ini jangan terlalu agresif. Kita stay calm aja, konservatif aja, masuk bertahap ya. Mending aman, pelan tapi aman, selamat gitu. Itu salah satunya kenapa porto saya nggak banyak emiten yang ada di porto saya. Saya tadi sudah share kan di grup. Dan beberapa teman saya lihat juga ternyata portonya juga nggak banyak. Kita nggak perlu banyak-banyak porto. Mending kita ringkesin, cari yang memang kita rasa, oh ini kayaknya masih uptrend, ini kayaknya potensial uptrend gitu. Nah udah kita pelan-pelan aja masuk bertahap gitu ya. Sisanya gimana? Sisanya untuk trading pendek. Jadi strateginya adalah bagi dua dana kita, 50% untuk beli bertahap di emiten yang kita rasa peluang untuk buy on weakness atau posisi memang masih uptrend. Sisanya adalah untuk trading pendek aja dulu ya, trading pendek. Jadi 2-3 hari profit ambil, 2-3 hari profit ambil gitu. Yang saya mupuk buy on weakness pun, ya ketika saya sudah profit saya juga ambil. Saya nggak mau tunggu lama-lama sih. Pada dasarnya saat ini saya lebih untuk profit trading pendek dulu. Karena saya tidak tahu nih sampai akhir Juni bagaimana. Walaupun kita berharap, berharap pasti. Tapi kita kan tidak bisa hanya mengandalkan harapan saja, setuju ya? Jadi kalau saya lihat hari ini IHSG, ya walaupun candlenya merah tua, saya lihat ya dia kalau nutup gap akan lebih bagus. Dan asing masih membukukan net buy 308,3 miliar. Ada yang tanya, lihat asing tuh di mana sih Pak? Lihat asing ya, lihat candle asing. Pertama lihat asing tuh di sini dulu. Kalau di bawah di candle saya ini di histogram ada garis berwarna biru. Kalau di sini, kalau di panel ini saya biasanya kalau Bapak Ibu lihat di both chart ya, kalau di both chart ada garis berwarna oranye. Nah, ini kita sebut sebagai asing. Apa itu? Asing itu apa? Asing itu artinya rekening di Indonesia ya. Itu ada dua. Milik rekening maksud saya. Dana, uang ya. Lokal yaitu orang yang memiliki KTP Indonesia. Dan satu lagi rekening asing, yang mana rekening ini bukan KTP Indonesia yang punya. Dananya tidak terikat dengan ketentuan keuangan di Indonesia. Ya, maksudnya terikat sih terikat. Maksud saya gini, beda perlakuan tepatnya, ya potongan pajaknya dan lain-lain gitu ya. Karena status kepemilikan rekening. Bapak Ibu kalau umpamanya bikin rekening, kan ada pertanyaan ya. Apakah Bapak Ibu memiliki atau mendapatkan kewajiban untuk membayar pajak di negara lain selain Indonesia? Contohnya Amerika. Nah, kita harus mengisi itu kan. Nah, itu penting banget gitu loh. Ya, salah satu saya nggak tahu alasan dibalik itu aja, tapi lebih ke urusan money laundry dan sebagainya sih sebenarnya. Oke. Kita tidak usah terlalu dalam lah ya. Karena saya juga tidak terlalu paham urusan ini, tapi saya bisa saja salah, apa yang saya bagikan tadi bisa saja salah. Tapi intinya adalah yang pasti kalau namanya rekening asing ya pasti identitasnya juga asing ya. Dan kalau di sekuritas ada kodenya adalah F ya. Jadi akun rekening asing ini kodenya F itu nanti tertuang di sini di chart saya ini menggunakan garis ini ya asing ya, garis asing ini. Jadi semoga dimengerti, semoga dipahami. Cara bacanya gimana? Cara bacanya Bapak Ibu bisa nonton video saya ya, semua ada. Please nonton dulu videonya. Tidak ada yang instan. Jadi pelajari dulu videonya. Cara mempelajari videonya
cari waktu yang kosong, yang longgar, baca pelan, nonton pelan-pelan ya, nonton pelan-pelan dan nonton berulang-ulang. Saya paham betul tidak mungkin satu kali bisa langsung bisa. Jadi nonton berulang kali. Itu pun harus dengan waktu yang khusus. Kalau cuma sekedar nyetel aja dengan kesibukan yang lain, saya kurang yakin Bapak Ibu bisa melakukan itu dengan multitasking gitu ya. Oke, itu aja. Jadi IHSG saya melihat besok berpotensi untuk masih melanjutkan perlemahan, setidaknya ke level 6045 untuk nutup gap. Tapi dalam waktu jangka menengah ini, terlihat asing masih masuk terus ya, masih masuk terus. Jadi saya bilang no need to worry lah untuk urusan ini. Oke, terus setelah itu, setelah composite daily, coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga kan, ya weekly-nya tertahan sama lah ya. Tapi pada dasarnya masih di atas lendang, itu ya kabar bagusnya adalah itu. Terus, rekomendasi untuk besok itu apa aja ya? Rekomendasi untuk besok, kita bisa cermati ya, yang bisa kita besok cermati adalah emiten-emiten dari sektor tambang ya, energi masih oke. Saya ulas sektoralnya aja. Sektor basic yang paling awal kalau nggak salah. Ya, sektor basic ini masih not oke, tapi asing masuk terus ya, masih terus tapi masih belum oke. Ini masih di bawah selendang. Yang disebut bawah selendang tuh ini ya, Bapak Ibu. Jadi tolong, yang tadi ada yang tanya ke saya, Pak, yang dimaksud dengan di bawah selendang itu gimana? Ya, yang selendang itu pahami dulu, yang namanya selendang itu ini ya, yang berwarna pink ini. Nah, kalau di bawah selendang artinya candle itu ada di bawah, benar-benar di bawah selendang. Ini arti sebenarnya ya. Jadi jangan bilang tersirat atau apa ya. Kalau di bawah ya benar-benar di bawah, kalau di atas ya di atas gitu. Nah, kalau di atas ini ya, ini di atas selendang gitu ya. Contohnya gampang. Sektor consumer cyclicals, dia ada di atas selendang dan masih bertahan dan potensial. Saat ini lagi tertahan support. Asing juga masih masuk terus, jadi potensial untuk naik masih besar ya. Silakan sektor ini, sektor consumer cyclicals. Terus energi, nah ini energi saya sudah bilang kan, energi masih potensial untuk rebound lagi ya. Secara hari ini goyangannya tipis-tipis aja, dan kita lihat harga coal juga masih kecenderungannya naik dan harga oil pun sama. Nah, terus sektor finance juga masih oke pada dasarnya, asing juga masih masuk terus dan posisi sudah ada di atas selendang. Jadi sebenarnya itu kenapa saya cukup optimis dengan pergerakan IHSG, karena sektor finance ada di atas selendang, energi, banyak sektor yang posisinya uptrend, consumer cyclicals ya, posisinya uptrend. Nah, kalau kayak gini kan sideways. Mau ngomong apa lagi sideways gitu kan. Nah, ini potensial rebound sih. Jadi buy on weakness. Jadi kalau Bapak Ibu penyuka sektor ini kayak rumah sakit ya, terus distributor obat dan lain-lain atau pabrik obat, mungkin bisa mulai buy on weakness. Nah, sektor industri ya lagi kurang oke ya, mungkin lebih karena dia lagi sideways juga. Ini kan saya buat video ini kan udah lama ya, maksudnya gambar garis ini sudah lama, dan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita panjangin ya masih relevan kan, masih relevan banget. Jadi saya buat di tanggal terakhir kali saya buat garis ini di tanggal saya nggak tahu persisnya, tapi waktu itu candle terakhir ada di 2 Juni dan sekarang sudah 14 Juni. Jadi udah berapa hari itu? Udah 12 hari ya. Dan kita kalau panjangin ini ternyata masih relevan. Resistennya masih relevan banget ya, tuh masih relevan banget ya, nggak jauh-jauh. Nah, kalau saya bilang kayak begini berarti ini masih sideways. Secara sektoral ini sideways ya, secara pergerakan sektor ini masih sideways banget. Jadi kita fokus di sini aja dulu, di bawah. Kalau mau beli di bawah ya, jangan beli sekarang gitu. Atau kalau nggak, memang kalau besok mantul ya berarti support resistance skyline dan V-line ini cukup kuat untuk nopang ini. Itu industri. Terus infrastruktur juga masih oke walaupun dia di dalam selendang ya. Kita berdoa aja dia bisa segera naik lagi ya. Terus non cyclicals, nah ini masih jelek ya, masih di bawah. Jadi consumer yang tidak terbarukan, mungkin barang yang orang gunakan terus habis pakai buang, contoh kayak rokok ya, sabun gitu-gitu kali ya, mungkin lebih ke sana kali. Terus kemudian properti,
Properti benih-benih rebound cukup besar ya. Saya lihat banyak sekali sekuritas juga mulai pom-pom ini. Simple karena dia ada di bottom sih, ada di bottom banget. Ada di bottom support. Jadi beberapa emiten sektor properti silakan Bapak Ibu cermatin untuk perdagangan besok ya. Terus teknologi wow masih gila-gilaan banget ya. Dan transportasi juga masih oke pada dasarnya. Cuma masih lagi sideways aja. Ini kalau saya coba saya gambarkan ya. Saya gambarkan sektor ini sideways-nya kemana kira-kira. Coba kita lihat. Nah, ini pergerakannya sebenarnya belum terlalu masif ya. Jadi kalau saya lihat dia masih kecenderungannya masih di area-area ini aja dulu ya. Jadi kalau dia mau nge-swing ya, kalau dia jebol skyline ini dia potensi ke level support ini. Ya itu secara sektoral dan untuk rekomendasi besok ya, kita akan mulai dari MDKA ya. MDKA ini potensial banget nih, potensial untuk breakout. Jadi bukan false breakout ya. Ini dia belum breakout. Kalau cuma Noel dikit dia belum breakout. Jadi dia potensial breakout ya. Kita coba pantau perdagangan besok. Kalau besok dia bisa naik di atas 2880 atau di atas ya 2900 hari ini ya. Biar afdol di atas ya 2900 aja deh sekalian. Wow, itu bakal potensial naik. Secara all time high-nya di 3000. Jadi udah deket banget sama level all time high. Ya, potensial breakout sih. Saya ada di emiten, ada di sini loh by the way ya. Terus selain MDK ada TPIA. Nah, ini saya rekomendasi banget ya. Kenapa? Tadi saya sudah kasih lihat chart weekly-nya. Chart weekly-nya ini solid banget ya, mantul dari V-line. Jadi keren banget nih TPIA. Jadi kalau saya ini udah oke banget nih, lihat asing juga masuk cukup masif di areal bottom ini ya. Di areal bottom asing masuk cukup masif. Ini berarti silakan boleh lah ini ya untuk dibeli ya ini. Terus selain TPIA ada Friend hari ini oke banget ya. Sebenarnya gini, Friend itu bisa saja koreksi. Tapi gini, remark saya simple, buy on breakout ya. Kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat tuh. Bukan sulap, bukan sihir, dia persis mandeknya di level ini ya. Persis banget di garis ini. Jadi silakan dicermati untuk Friend besok kalau dia bisa breakout. Kalau dia koreksi, goodbye. Saya juga sarankan sell on strength sih kalau besok koreksi. Terus kemudian ada Tebik ini juga bagus. Trennya masih apik banget dan dia lagi pullback. Ini kelihatan pola pembalikan arah, reversal. Ya, tapi gini, kalau besok dia turun lagi ya berarti gagal. Plan kita gagal. Besok dia harus mampu di atas 3110 lah setidaknya ya. Saya lihat dia kalau bisa di atas 3110 oke nih. Oh 3100 ya. Kalau dia bisa naik di atas 3100 silakan trading buy. Kalau lihat weekly-nya gimana? Weekly-nya juga masih bagus banget ya weekly-nya ya. Terus kemudian BBRI. Siapa yang paling suka kalau beli BBRI? Ya, BBRI ini oke banget nih. Ya oke banget. Asing dalam beberapa waktu terakhir masih trading buy. Dan ini mau right issue. Jadi kalau mau right issue dan katanya dengar-dengar right issue-nya cukup jumbo. Jadi right issue pasti ditebus punya karena BRI adalah salah satu emiten yang pemilikan asingnya paling banyak. Asing itu suka banget sama saham ini ya. Jadi saya lihat dia potensial untuk right issue sukses itu cukup besar. Nggak mungkin lah. Orang pada nggak mau karena dia ada salah satu yang safe haven ya harus punya. Weekly-nya juga kelihatan cakep ya. Mantul dari areal support ya, dekat V-line dan dia rebound sekarang dari selendang. Tren asing masih naik. Dia kelihatan trennya sehat, naik pullback dan dia lagi pullback dan dia rebound. Ini potensial untuk naik sih. Tambah muatan jika dia mampu breakout level ini kalau saya bilang. Sebenarnya level ini sebenarnya cukup valid ya. Tapi dia ada batas lagi di sini. Jadi dua level ini jadi penentu ya, jadi penentu apakah ini tren bisa lanjut ke 4.700 apa enggak ya. Tapi who cares gitu ya, BRI hold aja gitu ya.
Kalau di sini ya mau sell on strength terus serok lagi di bawah boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kan kalau BRI umpamanya kita lupa jual pun ya masih aman gitu ya. No worries pokoknya. Ya, itu 5 emiten yang saya bisa bagikan untuk perdagangan esok hari. Kita mungkin mulai masuk ke bahasan saham ya. Secara yang mau dibahas cukup banyak ya. Saya nggak tahu ini antara galau atau apa. Coba kita lihat. Oke, pertanyaan pertama ada di Bank Bukopin. Ya, Bank Bukopin ini seperti Bapak Ibu bisa lihat potensi kecenderungan untuk turun ke bawah ya, cenderung untuk turun. Tapi dia tertahan di level V-line. Kita berharap aja dia tidak sampai ke bawah ya. Dia swing aja terus untuk dia kemudian naik lagi. Nah, yang pertanyaan average-nya ada di 450 dan 460-an. Dan sekarang ada di 440-an. Kalau minusnya nggak banyak dan ragu-ragu, ya kalau yang 460-an berarti sudah minusnya sudah 5%-an. Ya, antara dua sih nanggung. Kalau saya bilang tunggu dikit lagi. Kalau jebol level 440 ini, ya level 435 lah ya. Di bawah V-line jual. Kalau jebol di bawah V-line jual. Kenapa? Kenapa saya bilang jual? Karena ini ada gap di sini. Nah, ini ada gap. Ini ada gap, sorry. Nah, ini dia ada gap. Jadi bahaya ya, waspadai kalau dia potensi untuk menutup gap ini sih. Kalau dia jebol V-line ya, itu Bank Bukopin. Kemudian BRPT di 870. Waduh, dia buat lower low ya, buat lower low. Tapi pada dasarnya trennya asing masih masuk sih. Kita lihat weekly-nya deh. Oke, trennya masih naik, asing masih masuk, cuma dia ada jualan dikit. Ya, seperti strategi kita, kalau dia jebol 815, jualan ya, 815. Saat ini ada di 870. Kalau dia ada di bawah 815, jualan dulu. Oke. Monthly-nya dia potensi ke sini sih. Nge-swing lagi ke Skyline, 750-an. Ya, bikin galau aja. Tapi saya masih cukup yakin ini saham trennya masih bagus banget ya. Hold aja. BRPT kalau dirasa masih kepengen hold, di hold. Ada banyak nih BRPT, 860 dan 910. Ya, itu tadi ya. Kalau di bawah ini jualan dulu kalau nggak yakin. Daripada kita galau, mungkin kurangi muatan lah ya. Kurangin muatan boleh. Nanti kalau dia comeback, kita beli baru masuk lagi. Cepin, ya Cepin saat ini ketahan V-line. Apakah boleh average down atau cut loss? Kalau jebol V-line ya cut loss gitu aja sebenarnya. Coba kita cek Cepin. Ngebelin banget sih. Ya, kalau jebol ini cut loss, tapi saya lihat kok trennya masih going up ya. Kalau besok terlihat tanda dia naik dari atas V-line ini, candle hijau, silakan beli untuk average down. Dan saya berharap dia bisa naik sini. Kalau mau dia ter-average, kalau dia mau ter-average, beli harus dengan jumlah lot yang sama dengan yang Bapak Ibu punya sekarang. Kalau Bapak Ibu punya 100 lot, beli 100 lot. Baru average-nya turun. Kalau average-nya nggak turun, ya jadi nggak valid. Kalau saya daripada saya berasumsi di sini, saya mending masuk di saham yang saya yakin besok bakal naik. Dari masuk Cepin, saya milih masuk MDKA kalau di breakout. Paham maksud saya? Jadi ngapain kita ngeyel mesti average down di satu titik gitu loh. Kalau besok MDKA terbang, mending dana kita ada duit masuk ke MDKA. Kalau saya, ngapain kita kejar saham yang turun gitu. Paham maksud saya ya? Kalau MDKA cuan, Cepin sebagian kita cut loss, kita buang. Gitu. Itu sebabnya kenapa saya jarang banget average down. Tapi kalau ada yang tanya, boleh average down nggak? Ya saya pasti jelasin. Tapi saya pribadi, saya anti average down. Average down cuma untuk kalau saya yakin ini bakal mantul sebenarnya. Jadi bukan anti banget sih. Ya. Gimana ya? Kalau memang nggak ini banget, saya nggak average down. INKP baru mau beli.
boleh masuk harga berapa? Sekarang pertanyaan saya, kenapa harus INKP? Kalau ditanya, kenapa harus INKP? Iya Pak, karena itu kan udah di bottom banget Pak. Ya, lagi-lagi, kembali lagi pertanyaannya. Daripada kita ngincer saham yang belum tentu rebound, mending beli saham yang sudah pasti rebound. Jadi lagi-lagi daripada beli ini, mending beli BRI, atau mending beli Hera, atau mending beli MDKA. Jadi kayak gitu aja. Jadi ngapain sih ya orang susah-susah kayak begitu ya, gitu loh. Make sense nggak? Atau daripada beli, mending beli TPIA yang udah jelas pasti rebound. Make sense nggak? Kalau saya loh ya, maksudnya gini loh, posisi sudah masih disupport tapi rebound, ya apa, BRI ada, TPIA ada, jadi yang risk and rewardnya masih imbang gitu ya. Saya bukan pom-pom loh ya, saya nggak ada niat pom-pom, cuma pengen kasih tahu logika thinkingnya. Kita hitung risk and rewardnya gitu ya. Terus habis INKP ada ISAT. Ya, ISAT posisinya masih oke banget ya, masih oke banget. Average-nya di 6850. Bagus ya, kalau dia bisa breakout di atas 7000 berarti tambah beli ya. Saya lihat ini ada resisten yang patut kita cermatin juga adalah 7100 lah. Ini kalau saya tarik ya 7075. Tapi kalau bisa breakout 7075 ini 7100 berarti confirm ya untuk trading buy. Itu di ISAT. Silakan, masih oke, masih aman. Nah, mending masuk emiten ini kalau saya bilang mending masuk di ISAT gitu loh. Daripada buy on weakness beli di bottomnya INKP atau average down dicepin atau average down di BRPT gitu. Beli di sini nanti jual, di sana berlahan. Kalau di sini cuan, mending yang nyangkut itu dijual aja gitu. Itu juga strategi loh ya, itu strategi. Kios 870 harus diapain kok, karena bentar lagi nembus sendang, apakah masih potensial naik? Kalau saya bilang potensial naik masih terbuka lebar, secara ini ada masuk di sektor teknologi ya, masih oke kok. Kalau besok jebol selendang ya jual gitu, tapi kalau saya bilang saya mending hold gitu ya, saya mending hold. Sebentar, average-nya 870 dan dia sekarang ada di 860. Oh my god, cuma minus 10 poin, kamu nanya. Harus diapain? Come on man. Kalau mau jual ya jual aja, tapi kalau mau tahan ya tahan gitu ya. Masih potensial naik nggak? Masih potensial naik. Coba kita lihat weekly-nya. Lihat weekly-nya aja masih oke ya, masih potensial naik. Cuma dia saat ini lagi kena resisten. Ya, kalau dia bisa breakout kan bukannya bagus ya. Ini kemarin dia breakout nggak jadi. Ya, ini baru hari Senin. Dia potensial breakout nggak? Potensial banget. Jadi kalau saya bilang, apalagi transaksinya begini besar gitu ya, hold aja. Kalau saya loh ya, hold. Kemudian LPKR, average 215, antisipasi besok sebaiknya bagaimana? Thanks. LPKR. Average, waduh, 215. Waduh, dia ini salah satu sebab saya nggak trading ini ya. Karena ketika dia breakout dengan power gede, kita harus lihat dia posisi terbangnya bagaimana. Kalau udah terlalu tinggi jangan dikejar ya. Kalau udah risk and reward-nya udah nggak imbang jangan dikejar. 215 berarti kan posisi udah di sini nih. Nah, posisi di sini kan. Kalau saya bilang udah nggak bagus kalau dikejar kalau posisi di sini. Karena dia sideways-nya barang selendang masih di bawah, apa semua masih di bawah dan dia nerabas gitu ya. Lihat weekly-nya ya ini. Kalau saya lihat sih masih berpeluang naik sih besok. Tapi ya let's see. Hari ini masuk 335 miliar loh, nggak main-main. Harusnya masih belum selesai. Jadi nggak usah khawatir lah. Besok kalau dia hijau lagi, ya masuk lagi, average down. Tapi di catatan dia trennya masih naik ya. Ya itu LPKR. LSIP 1212, average-nya 1212. Dan sekarang di 1
1155 ya, jualan udah selesai. Dia ada di bawah semua kok, jebol semua. Cuma pertanyaannya adalah kalau dia besok masuk, asing masuk gimana? Ya kita nggak ada jaminan. Kalau besok dia asing masuk pasti naik kan. Bisa aja kayak gini gitu. Jadi kalau saya bilang, saya cenderung untuk jualan dulu ya. Cenderung untuk jualan dulu. MDK 2880. MDK banyak yang request. Dan apakah MDK false breakout? Nggak salah. Nggak break. Dia nggak false. Memang belum breakout. Ya, memang belum breakout. Cuma tadi terlalu cepat aja kalau belinya 2880. MDK sudah saya ulas ya. Nah, ini. Dia potensial untuk breakout all time high. Jadi kalau saya bilang sih hold aja ya. Lihat asing masuk terus kan. MDK dari di sini juga kita udah suruh beli ya. Kita udah remarks-nya udah beli. Jadi hold aja. Ini potensial breakout sih. Ini lihat bagus sih. Keren lah. Pakuwon. Kapan boleh entry Pakuwon buat invest? Oke, kapan ya? Weekly-nya kurang oke soalnya. Ya, weekly-nya kurang oke dan monthly-nya juga kurang oke. Lagi pandemi gini kok saya agak ragu-ragu ya kalau mau invest sektor properti ya. Ngeri-ngeri sedap bukannya apa. Kalau saya bilang sih selama dia masih tertahan di level bottom-nya dia ini ya oke aja sih. Ya. Mungkin spec buy di 462 ini kali. Dengan harapan dia tertahan di ini 462. Kalau dia jebol sampai di endline ya amsyong ya. Oke. Kemudian TINS 1615 hold atau cut loss. 1615 dan dia sekarang lagi sideways, Kalau saya bilang sih hold ya, selama masih di atas V-line hold. Coba cek weekly-nya. Weekly-nya yang kurang menarik sih. Kalau mau kurangin muatan dulu boleh nggak? Boleh aja. Belilah. Kalau dia ngayun, kalau dia berpeluang ngayun, dia soalnya kelihatannya tertahan di V-line. Tapi kalau dia sampai ngayun, batas bawah 1480. Ini mungkin boleh spec buy di sini untuk kemudian saya bisa terbang lagi gitu ya. Itu di TINS. Kemudian terakhir, Tekim 9.400. Apakah average down atau cut loss? Kalau saya bilang jebol endline, jebol 8.730 cut loss. Jebol 8.730 cut loss. Tapi kalau dia bisa mantul dari endline, dia selama ada di atas 8.750 hold ya. Mau average down, saya bilang kembali lagi strategi saya tadi, strategi average down, better jangan. Kalau mau average down, jangan. Mending cari saham yang uptrend dan kita beli aja. Udah. Ya, itu strategi saya sementara. Oke, ini ulasan sahamnya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Semoga apa yang kita rancangkan, kita atur strateginya besok bisa sesuai, bisa berjalan sesuai apa yang kita planningkan. Jangan lupa nonton video pembelajaran ya. Sembari kita memperkaya, mengingat-ingat, itu video pembelajaran juga bagus sekali loh. Dibuat bukan cuma untuk nonton sekali ya. Jangan, nonton berkali-kali. Oke, itu dulu. Sekali lagi kita berdoa semoga Indonesia bisa luput dari penyebaran COVID-19 yang ini. Kita bisa overcome, bisa keluar dari krisis ini lebih cepat. Dan kita juga sama-sama dukung ya dengan melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Oke, sampai jumpa semua Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy, and God bless.